Salve sahabat semuanya, pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa sih kita harus menanggung dosa Adam dan Hawa? Mereka yang makan buah, kok kita yang dihukum? Bukan itu tidak adil? Kalau kamu juga merasa begitu, jangan khawatir. Hari ini kita akan membongkar tuntas apa itu dosa asal, kenapa dosa itu bisa diturunkan, dan bagaimana kita bisa bebas darinya. Penciptaan, Allah menciptakan manusia pertama, Adam dan juga Hawa. Mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bukan sekadar tubuh, tapi juga jiwa, kehendak bebas, keadilan, dan kekudusan asli. Mereka hidup berbahagia di Taman Eden, dekat dengan Allah, harmonis dengan ciptaan, dan tidak mengenal dosa ataupun penderitaan. Tapi datanglah si penggoda, Lucifer, malaikat yang jatuh karena kesombongannya. Ia menjadi setan, musuh umat manusia yang penuh dengki terhadap ciptaan Allah. Dengan tipu daya, ia menggoda Adam dan Hawa untuk tidak taat kepada Allah. Dan seperti kita tahu, ya mereka jatuh. Mereka melanggar perintah Allah dengan memakan buah yang dilarang. Dosa pertama ini mengubah segalanya. Hubungan manusia dengan Allah rusak. Mereka kehilangan keadilan dan kekudusan asli. Mulailah penderitaan, kematian, sakit hati, dan juga kesengsaraan. Dan dosa itu tidak berhenti di situ. Karena Adam adalah kepala umat manusia, maka semua keturunannya ikut mewarisi dosa itu. Mungkin kamu berpikir, kenapa saya harus menanggung dosa orang lain? Begini logikanya. Seperti kaum mewarisi warna kulit atau bentuk wajah dari orang tua. Kita juga mewarisi kodrat manusia yang telah terluka oleh dosa. Itu bukan dosa pribadi kita, tapi dampaknya nyata. Kecenderungan untuk berdosa, kelemahan moral, dan kematian. Karena dosa asal manusia, yang pertama, sulit berbuat baik secara konsisten. Yang kedua, lebih mudah jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga, menderita, sakit, dan akhirnya mati. Kitab suci mencatat engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Kabar buruknya, tanpa kasih karunia Allah, tidak ada harapan untuk keselamatan. Namun, kabar baiknya lebih kuat. Kasih Allah lebih besar dari dosa. Yesus Kristus datang untuk menghapus dosa asal dan membuka kembali pintu surga. Melalui wafat dan kebangkitannya, ia mempersembahkan silih bagi dosa seluruh umat manusia. Santo Paulus mengatakan, oleh satu orang, dosa masuk ke dalam dunia, dan oleh satu orang pula, yakni Kristus, keselamatan datang bagi semua. Dosa asal dihapus melalui sakramen baptis. Yesus berkata, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Melalui baptisan, kita menerima rahmat Allah, pengampunan dosa, dan kehidupan baru. Namun, itu belum cukup. Kita juga harus terus hidup dalam iman dan ketaatan. Kita dipanggil untuk hidup sebagai anak-anak terang. Setia pada sabda Allah, mentaati ajaran gereja, menolak dosa pribadi, dan terus bertobat serta memperbaharui diri. Dosa asal boleh diwariskan, tapi keselamatan juga ditawarkan secara cuma-cuma oleh Allah. Jadi, apakah dosa asal itu tidak adil? Mungkin terasa begitu di awal, tapi justru dari kelemahan itulah kita belajar mengandalkan kasih karunia Allah, bukan karena kekuatan kita sendiri.
Kalau kamu sudah dibaptis, ya bersyukurlah. Kalau belum, carilah rahmat itu melalui gereja. Dan kalau video ini membuka wawasan kamu, tulis di kolom komentar, saya mau hidup dalam rahmat, bukan dalam dosa. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan aktifkan loncengnya untuk konten Katolik yang membangun iman kamu. Channel Aku Katolik, beriman dengan akal dan berharap dengan hati.